Meyakini kitab-kitab Allah. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 SMP. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nama kitab Allah beserta penerimanya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai untuk bangsa Bani Israel atau Yahudi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, "Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk." Pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menunaikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad sebelum Masehi di daerah Yerusalem untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberi kelebihan pada sebagian nabi-nabi atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud." Quran surat Al-Isra ayat 55. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem untuk kaum Nasrani. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 30 yang artinya, "Dia bisa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Isi di dalam kitab Injil adalah yang pertama, 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kepada Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu antara tahun 611 sampai 632 Masehi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya,
dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran adalah 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak atau budi pekerti, yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang dan umat terdahulu. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan dan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: 1. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. 2. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memberi petunjuk yang benar-benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya.